Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sasdianti. Saya dari kelas 3D PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, bahasa pertama dan kedua. Yang kedua, definisi jenis gangguan bahasa. Baik, langsung saja. Apa sih bahasa pertama dan kedua? Anak itu yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Ada dua pengertian mengenai memperoleh bahasa pertama. Memperoleh bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Kedua, memperolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari presentasi motorik, sosial dan kognitif pralinguistik, sehingga dapat dikatakan mempunyai ciri kesenambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menunjukkan gabungan kata yang lebih rumit. Terus pemerolehan bahasa berasal dari istilah Inggris atau acquisition, yaitu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural ketika anak belajar bahasa pertama atau bahasa ibunya. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Terus menurut Kiparkis Tarigak tahun 1986, pemerolehan bahasa merupakan proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotensi yang makin bertambah rumit ataupun teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai dia memilih berdasarkan suatu ukuran atau dari bahasa tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memperoleh bahasa adalah ada dua proses. Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama atau B1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang disukai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa, anak lebih mengarang pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya, dan melalui proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Terus pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh pada kognitif dan perkembangan sosial anak. Bahasa pertama mempunyai peranan yang penting dalam mengembangkan bahasa selanjutnya. Terus yang kedua, pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua merupakan proses pemerolehan bahasa yang kompleks dan bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun oleh orang dewasa. Selanjutnya, tahapan-tahapan pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Yang pertama, tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama.
seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaidahnya. Bahasa lengkap dengan semua bahasa pertama diperolehnya dalam beberapa tahap, dan setiap tahapan berikutnya lebih mendekati tata bahasa dari bahasa orang dewasa. Berikut tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, tahap pralinguistik pertama. Tahap pralinguistik 1 yaitu meraban. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 6 bulan. Bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, renggekan. Bunyi yang dikeluarkan mirip dengan bunyi vokal atau konsonan. Kecenderungan bunyi yang dikeluarkan bersifat universal, yaitu bunyi yang dikeluarkan bayi sama di seluruh dunia. Terus yang kedua, tahap pralinguistik kedua. Tahap ini berlangsung ketika usia anak sekitar 6 sampai 12 bulan. Bunyi yang dihasilkan sama, tapi kita sudah bisa membedakan maksud anak. Anak sudah menghasilkan konsonal dan vokal. Terus yang ketiga yaitu tahap satu kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Ujaran-ujaran mengandung kata-kata kata-kata tunggal yang diucapkan anak mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini, anak mulai mengerti bahwa bunyi ujang berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata. Kata-kata pertama, kecenderungan anak hanya menguasai satu kata, dan umumnya anak mudah mengucapkan vokal. Terus, yang keempat, tahap 2 kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas 2 kata muncul seperti mama, man, dan sun, susu. Anak mampu mengucapkan kata dengan baik dan tersusun rapi. Terus tahap yang kelima, tahap pengembangan gramatika. Pada tahap ini, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mulai mampu berbicara terhadap banyak objek kosakata. Anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata, dan anak mengucapkan kata-kata semakin mirip dengan orang dewasa. Biasanya, anak cenderung banyak bertanya, banyak yang diketahuinya. Terus yang kedua, yang B, tahap-tahap pemerolehan bahasa kedua. Yang tadi bahasa pertama dan yang ini bahasa kedua. Tahap-tahap pemerolehan bahasa kedua. Tahap-tahap pemerolehan bahasa kedua dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi-strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya di dalam kelas dianggap sangat penting dan mendasar dalam proses belajar bahasa. Yang pertama, belajar bahasa adalah orang. Yang kedua, belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi dinamis. Dan yang ketiga, belajar bahasa adalah orang-orang dalam responsi. Terus yang kedua, cara yang kedua, pemerolehan bahasa kedua secara alamiah.
adalah pemerolehan bahasa kedua asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru, tidak ada keseragaman cara, dan setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Selanjutnya, hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Ciri-ciri pemerolehan bahasa mencakup keseluruhan kosakata. Yang pertama, hubungannya bahasa pertama dan bahasa kedua ialah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak. Terus yang kedua, pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seorang anak sudah selesai, dan pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan lafal dilakukan tanpa kesalahan. Terus yang ketiga, pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua ada kesamaan dalam urutan pemerolehan butir-butir tata bahasa. Banyak variabel yang berbeda antara pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa. Terus yang keempat, suatu ciri yang khas antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua belum tentu ada, meskipun ada persamaan dan perbedaan di antara kedua pemerolehan. Selanjutnya, perkembangan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Perkembangan pemerolehan bahasa anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan prasekolah. Yang kedua, perkembangan ujaran kombinatori. Dan yang ketiga, perkembangan masa sekolah. Materi yang kedua, definisi jenis gangguan bahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang berarti lidah. Awalnya pengertiannya hanya merujuk pada bicara, namun selanjutnya digunakan sebagai bentuk sistem konvensional dari simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi. Terus menurut American Speak Language Learning mendefinisikan bahwa sebagai suatu sistem lambang konvensional yang kompleks, yang dinamis, yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan berkomunikasi. Terus dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang arbit yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Dan dalam Kamus Bahasa Inggris juga memberikan definisi yang sama tentang bahasa. Terus terdapat perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Terus bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa refleks adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Sedangkan bahasa ekspresi adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara simbolis, baik visual, menulis, memberi tanda, ataupun auditorik. Terus gangguan bahasa. Seorang anak yang mengalami gangguan berbahasa mungkin saja ia dapat mengucapkan satu kata dengan jelas, tetapi tidak dapat menyusun dua kata dengan baik, atau sebaliknya, seorang anak mungkin saja dapat mengucapkan sebuah kata yang sedikit sulit untuk dimengerti, tetapi ia dapat menyusun kata-kata tersebut dengan benar untuk menyatakan keinginannya. Terus masalah bicara dan bahasa sebenarnya.
berbeda, tetapi kedua masalah ini seringkali tumbang tindih. Gangguan bicara dan bahasa terdiri dari masalah artikulasi suara, kelancaran bicara, gagap, afasia, kesulitan dalam menggunakan kata-kata, biasanya akibat cedera otak, serta keterlambatan dalam bicara atau bahasa. Keterlambatan bicara dan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan atau hilangan pendengaran. Gangguan bicara dan bahasa juga berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut, seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal, segauk erat, sampai dengan ketidakmampu untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme motorik oral dalam fungsional untuk bicara dan makan. Terus gangguan perkembangan artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan satu huruf sampai beberapa huruf. Sering terjadi penghilangan atau pergantian bunyi huruf tersebut sehingga menimbulkan kesan cara bicaranya seperti anak kecil. Selain itu juga dapat berubah gangguan dalam pitch, volume, atau kualitas suara. Terus yang kedua, afasia, yaitu kehilangan kemampuan untuk membentuk kata-kata atau kehilangan kemampuan untuk menangkap arti kata-kata sehingga berbicara tidak dapat berlangsung dengan baik. Anak-anak dengan afasia didapat memiliki riwayat perkembangan bahasa awal yang normal dan memiliki onset setelah trauma kepala atau gangguan neurologi lain. Terus gagap adalah gangguan kelancaran atau abnormalitas dalam kecepatan atau irama bicara. Terdapat pengulangan suara, suku kata atau kata suatu blocking yang spasmodif. Bisa terjadi spasmed tonik dari otot-otot bicara seperti lidah, bibir, dan laring. Terdapat kecenderungan adanya riwayat gagap dalam keluarga. Selain itu, gagap juga dapat disebabkan oleh tekanan dari orang tua agar anak bisa bicara dengan jelas, gangguan lateralisasi, rasa tidak aman, dan kepribadian anak. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.